Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Amalia Rahman dari kelas Sosiologi C semester 5 dengan NIM 11980300108 akan mempresentasikan summary saya mengenai topik ke-15 dengan judul Khalifah dan ekologinya dalam kemasan holistik. Berawal dari pemikiran bahwa alam terdiri dari makhluk hayati dan non-hayati, pada sisi hayati terpilihlah menjadi hewani dan nabati. Dalam rangka mempersiapkan khalifah di muka bumi ini, maka di antara hewan disebut al-bashar, yang artinya manusia dan dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Diasumsikan bahwa Adam merupakan sosok manusia pertama. Dalam konteks tersebutlah, manusia disebut masih bersifat netral. Pada tahap selanjutnya, Allah membedakan manusia dengan makhluk yang ada di muka bumi, khususnya dengan hewan, dalam rangka untuk mempersiapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia diberikan akal dan keindahan fisik guna mengangkat derajatnya sebagai khalifah dan mukallaf di muka bumi. Tapi pemberian akal ini merupakan hal yang sangat berbahaya karena dapat membuat manusia melenceng jauh dari tujuan Sang Pencipta. Karena inilah agama diturunkan sebagai perangkat pengendali dan pengontrol. Ada dua tujuan mendasar penugasan pemberian alam kepada khalifah. Yang pertama, pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidup baik bersifat ekonomis maupun fasilitas lainnya. Yang kedua, hendaknya khalifah tetap berpegangan pada prinsip tauhid, mengesahkan Allah Sang Pencipta. Berbeda dengan perspektif paradigma lama yang bersifat agnostik dan sekuler, pada perspektif paradigma baru, kajian ekologi lebih didekatkan dengan kajian teologis. Dalam paradigma baru, terdapat 4 bangunan interaksi. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah atau dalam Islam disebut ta'abudiyah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri yang disebut nafsiyah. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut ijtimaiyah. Yang keempat, hubungan manusia dengan sektor alam dan kehidupan yang disebut bi'ah. Hubungan manusia dengan alam disebut bi'ah atau lingkungan. Kalau digali lebih jauh, asal kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bawa'ah atau menyediakan tempat, atau tabawa'ah atau mendiami, atau al-ba'ah bekal, atau al-mubi'ah kebutuhan. Dari sinilah terbentuk kata al-bi'ah, al-maba'ah yang artinya tempat tinggal. Ini memberikan makna aplikatif kepada manusia bahwa manusia bertempat tinggal atau memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan dan penghidupannya yang disebut lingkungan hidup. Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa agar manusia menyadari betapa alam mengkontribusikan segalanya kepada manusia, sadar bahwa dalam berhubungan dengan alam, manusia bukan hanya bersifat eksploitatif, akan tetapi juga berkewajiban memberikan komitmen dan integrasinya dengan memelihara kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainability, dan menjaga keseimbangan atau equilibrium ekosistemnya. Sebelumnya, hubungan manusia secara sekuler dan agnotisme merupakan hubungan personal, dipisahkan dari kehidupan duniawi. Padahal hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau sumber daya alam merupakan hubungan lintas komponen dalam global ekosistem atau makrokosmos yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, justru seharusnya segenap bangunan hubungan ini yang mesti dijaga sustainability-nya dan keseimbangan ekologisnya secara equilibrium berdasarkan komitmen dan integritas khalifah dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya. Studi hubungan antara khalifah dengan sesamanya lazim disebut dengan hubungan sosial atau studi sosiologi. Akan tetapi kalau mengacu kepada pengertian ekologi, ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup
dan hubungannya antara makhluk hidup dengan benda mati di sekitarnya, maka hubungan khalifah dengan sesamanya masih termasuk ke dalam kajian ekologi. Sekian presentasi saya hari ini mengenai khalifah dan ekosistemnya dalam kemasan holistik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.